Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ibadah wal istifadah wal hassa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'a mardatillah wa husni sawab bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. DKM Masjid Jami Al-Mujahidin Bapak Haji Saipul dan juga koordinator taklim Bapak Haji Mahfud Ahpas, para seluruh pengurus yang hadir pada subuh kajian awal di bulan Juni tahun 2025, dan kita sudah memasuki di pertengahan bulan Zulhijjah atau di awal bulan Zulhijjah yang sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Akbar, Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban, Hari Raya yang sangat mengandung bersejarah dalam kehidupan kita umat Islam. Semoga kita semua yang hadir hari ini pada kajian subuh selalu diberikan sehat walafiat, diberikan kemudahan segala hajat kita, dikabul segala amal ibadah kita. Dan setelah kita usai pulang dari kajian ilmu, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kuliah subuh kali ini kita akan kupas temanya tentang fadilah, keutamaan bulan Zulhijjah dan amalan-amalan apa saja yang dianjurkan oleh Allah dan juga amalan apa saja yang dianjurkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang sangat setia apa yang dibawa oleh Allah melalui Al-Quran dan disampaikan oleh Rasulullah sebagai implementasinya di dalam kehidupan kita. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa aja yang diperintah Allah hendaknya kita lakukan, dan apa saja yang dilarang oleh Allah hendaknya kita tinggalkan. Bab fadlis shaum wa ghairi fil asril awal min Dzulhijjah. Dalam kajian subuh kita buka kitab Riyadhus Shalihin halaman 444. Mudah-mudahan kajian subuh hari ini akan bermanfaat untuk kehidupan kita dalam rangka mengamalkan ilmu-ilmu yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita bahas dapat kita aktualisasikan, kita amalkan. Wabil khusus kita sekarang ini masuk ke dalam bulan Zulhijjah. Bulan ini adalah bulan yang sangat diagungkan oleh Allah, masuk kategori bulan Ashurul Hurum. Jadi Ashurul Hurum itu bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah. Salah satunya adalah bulan Zulhijjah. Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan ya dalam satu tahun itu ada 12 bulan kata Allah. Isna asyara syahran, 12 bulan. Fi kitabillah. Keterangan itu sudah ada di dalam kitab Allah. Kemudian yauma khalaqas samawat wal ard, di mana Allah ciptakan langit dan bumi berbarengan Allah ciptakan bulan. Jadi ada langit, ada bumi, ada bulan. Jadi yang nyiptain langit, bumi Allah, yang nyiptain bulan juga Allah. Kemudian di situ dikatakan minha arbaatun hurum. Minha maksudnya di antara 12 bulan itu ada arba'ah. Arba'ah itu artinya ada 4.
Al-Hurum maknanya bulan yang sangat diagungkan oleh Allah, bulan yang sangat dihormati oleh Allah. Salasun mutawaliyat, kata Nabi, 3 bulan berturut-turut. Apa aja itu? Dzulqa'dah. Orang kita nyebutnya bulan Apit, karena bulan ini kejepit antara Idul Fitri dan setelah itu Idul Adha, namanya Dzulqa'dah. Kemudian setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, kita sekarang udah masuk bulan Dzulhijjah. Bulan diwajibkan umat Islam untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia kepada Allah wajib bagi mereka yang sudah ada istita'ah, kemampuan baik secara finansial, materi, fisik, dan ilmu-ilmu manasik, wajib mereka melakukan ibadah haji dalam situasi aman. Kemudian mereka tentunya untuk memenuhi panggilan Allah, wa ajin binnasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Haji itu sudah dipanggil sejak zaman Nabiullah Ibrahim. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, wa azin, panggil itu. Jadi azin, azana yu'azzin. Jadi azan itu panggilan. Jadi hidup kita ini selalu dapat panggilan Allah, panggilan sholat melalui azan, panggilan haji, dan yang terakhir panggilan mati. Itu udah nggak bisa kita ngelak. Ada 3 panggilan: panggilan haji, panggilan sholat diawali dengan azan, dan yang paling akhir panggilan mati. Nah, kemudian di sini ada satu keterangan bab pentingnya kita melakukan amalan-amalan ibadah, terutama min hadhil ayyam, yakni ayyamul asr. Min hadhil ayyam, pada hari-hari ini, maksudnya dimaksud yakni ayyamul asr, hari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, itu maksudnya. Dan ini diterangkan dari hadis An Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal. Hadis ini datangnya dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah redha kepadanya dan kepada keluarganya. Qala, ia berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ma min ayyamil amal as-salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamal asr. Qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali walam yarji min dzalika bi syai'in, rawahul Bukhari. Ini hadis memberikan motivasi kepada kita, ya. Ma min ayyamil amal as-salih. Tidak ada hari di mana hari itu lebih unggul apabila kita kerjakan, ya, berupa amal soleh. Jadi amal soleh itu banyak bentuknya. Ngaji, duduk, semacam sekarang ini bagian amal soleh. Man amila solihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang yang hidupnya banyak melakukan amal soleh, baik ia laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka orang itu dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan kehidupan yang thayyib, kehidupan yang indah. Jadi kalau hidup kita selalu melakukan amal soleh, pasti Allah akan berikan ketenangan hidup, ya, amal soleh. Kemudian pihak yang dimaksud adalah di dalamnya ada bulan yang diagungkan. Apabila amalan itu dikerjakan, ya, ahabbu ilallah, Allah lebih mencintainya. Jadi kalau kita bulan Dzulhijjah ini mengerjakan amalan apapun, ya, berupa amal soleh, ahabbu ilallah, maka Allah sangat mencintai kepada hambanya yang melakukan amal soleh min hadhil ayyam, di hari-hari ini, yakni ayyamul asr min Dzulhijjah, yaitu hari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Apa maknanya? Misalnya kita disunnahkan puasa
datang menyambut 1 Zulhijjah, puasa sunnah. Apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Namun nilainya sangat unggul. Siapa yang puasa sunnah ya di bulan Zulhijjah, terutama besok misalnya puasa Tarwiyah. Tarwiyah itu puasa mimpinya Nabi Ibrahim pada saat ia diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan mimpinya kepada putranya Ismail. Ya abati if'al. Kata Ismail ketika bapak menyampaikan mimpinya, mimpi apa ayah? Anni azbahu. Ayah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Nah, azbahu, zaba'a yadzbahu, azbahu. Ayah diperintahkan untuk menyembelihmu. Nah, beberapa malam ini ayah mimpi. Terus kata anaknya, ya abati, wahai ayah, kalau itu memang mimpinya benar langsung dari Allah bukan dari setan, if'al, laksanakan. Kapan ayah mau menyembelih saya? Ya, satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya aku dan ayah, termasuk ibunda Hajar, termasuk the big family minas sabirin. Dia akan menjadi keluarga-keluarga yang sabar dalam menghadapi ujian yang sangat berat. Jadi ini adalah bagian daripada sejarah kurban. Jadi sejarah kurban itu bukan hanya terjadi pada zaman Nabi Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar, tapi jauh sebelumnya kurban pun pernah terjadi pada zaman, yaitu pada Nabi Adam. Nabi Adam saja sudah ada tentang perintah kurban, ya. Jadi kurban itu usianya sudah tua sekali sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang dan masih aktual, masih relevan, ya. Coba seandainya Allah tidak perintahkan kurban, bagaimana kondisi kaum fuqara, kaum masakin tidak bisa menikmati daging-daging hewan korban yang dipersembahkan, yang dipersuguhkan dari kaum-kaum yang mampu. Makanya haji itu dalam kewajiban kita umat Islam, kata Nabi, hanya 1 kali, ya, hanya 1 kali. Nabi pun itu cuman haji wada, haji terakhir. Nabi cuman 4 kali umroh dalam seumur hidupnya. Itu Nabi. Kemudian haji wada, haji terakhir, haji penutup. Nah, di sini dalam kitab Riyadhus Shalihin diterangkan, ya. Apa kata Nabi? Waktu itu Nabi berpidato, ya, pada khutbatul wada, ya ayuhan nas. Bahasa kitanya wahai seluruh manusia. Jadi kalau kita konteksnya haji itu lebih banyak dominasinya manusia. Wa ajin bin nasi bil hajj. Ada kalimat wa ajin, serulah panggilan manusia. Kemudian di sana ayat lagi walillahi 'alan nas, ya. Hijjul baiti, sama itu. Kemudian di sini Nabi berpidato, ya ayyuhalladzina, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, innallaha qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Innallaha, sesungguhnya Allah, qad farada, ada kalimat qad takkid, farada fi'lul madi wa qad takkid, jadi sungguh-sungguh kata Nabi, qad farada alaikumul hajja, sungguh-sungguh kata Nabi, haji itu benar-benar diwajibkan. Maka menggunakan kalimat farada untuk haji. Faradallahu, Allah telah mewajibkan salat kepada Nabi. Lailatul Isra khamsina salatan. Nabi mewajibkan salat pada saat perjalanan Isra wal Mi'raj khamsina salat, 50 waktu menggunakan farada, ya. Nah, kemudian untuk puasa, nah Allah menggunakan kutiba. Kutiba itu maknanya apa? Dicatat, ditulis. Mana lebih berat kalimat kutiba sama farada? Lebih berat kalimat kutiba. Kutiba alaikumusiyam, puasa. 1 bulan kita nahan lapar, haus, dahaga. Puasa pakai kalimat kutiba. Al-qital, kutiba alaikumul qital, diwajibkan kamu berperang, walaupun perang itu adalah tidak kamu sukai, tetapi Allah sangat menjungkai apa yang kamu tidak sukai. Itu perang berat.
Nah, sementara kalimat haji itu pakai kalimat menggunakan qad farada alaikumul hajj. Sungguh-sungguh Allah telah mewajibkan, mardukan haji itu, fahujju, ditekankan lagi, fahujju, kalimat fi'il amr. Hajilah kamu, hajilah kamu. Nah, ketika Nabi menyampaikan di tengah khutbah, faqala rajulun, tiba-tiba ada seorang laki-laki, dia bertanya kepada Nabi. Ketika Nabi berpidato, untayan kalimat tadi apa? Aqul amin ya Rasulullah. Bahasa kitanya, emang haji tiap tahun ya Rasul? Gitu bahasanya. Aqul amin ya Rasul. Pada waktu dia bertanya, Nabi nggak respon. Ya, sakata. Sakata itu artinya Nabi diam. Ya yaskut. Ya diam. Ini tanda orang pinter, Pak. Jadi kalau orang pinter itu ada yang nanya nggak langsung nyerocos. Makanya kita kalau ada yang nanya, lihat dulu konteksnya kemana arah pertanyaannya. Jangan nyerocos aja. Nabi nggak nyerocos. Sakata dulu. Sakata itu Nabi sambil berpikir nih. Ini Nabi itu konsekuensinya Pak apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang diucapkan oleh Nabi, ucapannya, perbuatannya, takrirnya menjadi sebuah konsekuensi hukum. Gitu. Makanya seorang pejabat, seorang pimpinan ngomongnya jangan asal jeplak, gitu. Asal jeplak nanti saya begini-begini, tahu-tahu nggak dibuktikan, jatuhlah martabatnya. Nah, yang kedua ditanya lagi, hatta qalaha salasan. Jadi 2 kali Nabi diam, hatta sehingga qalaha orang itu bertanya yang ketiga kalinya. Faqala Rasul, lalu Nabi baru jawab. Nih, lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tum. Ini stressingnya. Lau qultu na'am, andai kata aku jawab langsung haji itu wajib, kata Nabi, wala mastata'tum wala mastata'tum wala mastata'tum, kamu tidak akan sanggup. Jadi kalau gitu haji berapa kali ya Rasul? Bil umri marratan wahidah. Haji itu cukup dalam seumur hidupmu, marratan wahidah, marratan wahidah. Kalau kita belajar bahasa Arab, apa sih marratan wahidah? Cukup berapa kali Pak? 1 kali. Ya, selebihnya tatawu, sunnah. Makanya ada muncul pertanyaan, Pak Ustadz, mana lebih afdol orang itu berulang-ulang haji, berulang-ulang umroh, sementara lingkungannya, keluarganya kelaparan. Maka kata Nabi, lebih utama orang itu mengkedepankan nilai-nilai sosial, nilai-nilai kepedulian sosial ketimbang nilai-nilai individual. Apa itu nilai individual? Haji itu individual. Jadi jangan bangga kita haji berulang-ulang kali. Jangan bangga umroh berulang-ulang kali. Sementara saudaranya kelaparan, dia cuekin, dia biarin. Ini yang terjadi. Maka Nabi memprediksi nanti di akhir zaman banyak orang yang haji, tetapi sesungguhnya mereka tidak haji. Orang kaya haji linnuz'ah. Apa itu nuz'ah? Pelesiran. Ya, dengan kehebatannya. Jadi ada semacam status sosial, dia mah hebat. Pergi haji, umroh terus. Hebat apaan? Saudaranya kelaparan aja kagak dipikirin. Hebat apaan? Ya. Ini ngaji. Jadi semakin ngaji semakin tahu itu. Yang kedua, al-masakin lisail. Ada orang-orang susah pergi haji, dipaksain. Lalu sampai di sana dia minta-minta. Kemudian pejabat, banyak pejabat yang pergi haji, tapi korupsi jalan terus. Betul nggak Pak? Banyak nggak pejabat pergi haji untuk gengsi, untuk status sosial? Ini yang terjadi. Ini prediksi Nabi ternyata memang benar. Jadi haji itu cukup sekali. Sementara untuk ibadah kurban itu berulang-ulang kali. Tadi dibaca oleh Imam Ustadz Faiz, Inna a'tayna kal kausar. Inna a'tayna kal kausar. Sesungguhnya kami telah berikan kepada engkau ya Muhammad kenikmatan yang begitu amat banyak. Lalu apa perintah Allah ketika Nabi Muhammad diberikan kenikmatan yang begitu amat banyak? Fasholli li rabbika wanhar. Kalau kita sudah diberikan kenikmatan oleh Allah, jangan lupa lakukan sholat dan kurban. Yang dimaksud sholat dalam konteks
Salat al-qasar di para ahli tafsir al-maksud yakni salat Idul Adha. Salat Idul Adha yaitu salat dikerjakan oleh umat Islam dalam wujud bentuk udhiyah. Kalau Idul Fitri dalam bentuk zakatul fitrah. Kalau zakat fitrah itu kan umum, mau kaya, mau miskin, mau susah, wajib zakat fitrah untuk menyempurnakan ibadah siap. Tapi untuk urusan ibadah kurban ada kriterianya, Pak. Haji ada kriterianya. Demikian juga kurban ada kriterianya. Salah satu kriteria yang diucapkan oleh Nabi, man wajada sa'atan, siapa orang yang sudah ada kemampuan. Sa'ah itu artinya kemampuan. Man wajada sa'ah, siapa orang yang sudah ada kemampuan, falam yudahi fala yaqrabanna musallana, rawahu Ibnu Majah. Man artinya barang siapa wajada sa'ah, orang itu pada waktu bulan haji diberikan oleh Allah keluasan rezeki. Buat anaknya cukup, ya. Kemudian buat anak sekolah cukup, ya, bayaran udah beres semua, nggak ada utang. Lalu dia wajib, ya, untuk berkurban, kata Nabi. Walaupun korban itu menurut ulama sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunat yang sangat ditekankan, muakkad, ya. Jadi beberapa pendapat mazhab umumnya mengatakan sunnah muakkad liman, bagi siapa? Bagi orang yang di bulan Dzulhijjah ada memiliki kekuatan untuk membeli seekor kambing atau satu keluarga, the big family, 7 orang, mantunya cukup, kemudian juga dia kontrakannya banyak, itu tiap tahun wajib kurban, Pak. Bukan sekali kurban itu. Kan ada kalimat man wajada sa'ah. Siapa orang yang diberikan keluasan rezeki, yakni di bulan Dzulhijjah, falam yudahi, kemudian orang itu kagak mau korban. Apa kata Nabi? Fala yaqrabanna musallana, enggak pantas deket-deketin masjid, ya. Bahasa kitanya enggak layak, enggak elok, enggak sempurna ibadah sholatnya. Sementara dia udah cukup beli kambing misalnya 4 juta kambing misalnya, paling murah, ya. Itu kalau kita niatkan 1 tahun bisa beli. Rokok 1 bungkus aja 25.000. Sebulan kali 30 berapa? Kali 10 bulan udah cukup untuk beli kambing. Yang penting ada niat. Pergi haji juga banyak tukang pecel, ya, ada niat. Ya, di daerah Jogja berangkat suami istrinya nabung. Bahkan yang lebih hebat lagi, ada seorang naik sepeda itu dari Malang, Jawa Timur, 7-9 hari dia sampai sono naik sepeda, Pak, naik sepeda. Niat semuanya, sampai dia ke Mekah modal sepeda. Begitu diwawancari oleh wartawan setempat, Anda dari mana? Malam. Naik apa? Sepeda. Tujuan ibadah haji. Dari mana duitnya? Dari Allah. Jadi Pak, yang enak hidup begini, Ustadz saya korban, dari mana duitnya? Dari Allah. Emang kita duit dari Allah, asal dari Allah, kembali kepada Allah. Coba kita setback ke belakang. Dulu kita hidup telanjang, gak punya apa-apa. Sekarang kita punya apa-apa, dan akan kembali apa yang kita bawa. Begitu aja hidup mama, sederhana, nggak usah pelit sama harta. Fa'amman bakhila wastagna. Siapa yang pelit, orang itu kepada harta, hidupnya bakal tenang. Enggak bakal tenang. Dan ingat kata Nabi, mana qasamalun min sadaqah bal yajjad. Harta yang kamu keluarkan itu ngocor terus, ibarat entuk. Air sumur kita pakai, Pak. Itu nggak pernah surut. Coba Bapak punya kontrakan, antepin aja, lama-lama itu surut. Artinya duit diantepin aja, dia bakal habis, bakal hancur. Apa yang kita miliki bakal hancur. Apa yang kita tanam, investasi itu bakal berkembang di sisi Allah. Ini yang harus kita rubah, mindset berpikir kita. Ya, apa itu yang harus kita bawa mati kecuali amal soleh. Jadi mudah-mudahan nih ketika kita diberikan umur panjang, masuk ke dalam bulan Dzulhijjah, tidak ada amalan yang paling unggul dikerjakan pada waktu itu adalah amal-amal soleh.
Ya salah satunya adalah ibadah haji, ibadah kurban, ya. Nah, di sini dikatakan lanjutan hadis ini, qalu ya Rasulullah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walal jihad fisabilillah. Apakah amal soleh itu bagian jihad di jalan Allah? Jadi kalau ditanya, apa itu jihad? Jihad itu mengerahkan sesuatu apa yang kita cintai untuk mencari ridhonya Allah, itu jihad. Ya, misalnya bapak, ibu hari ini hadir ke masjid untuk ikuti sholat subuh berjamaah, ikut kajian, itu jihad, Pak. Jihad melawan nafsu. Sementara saudara kita hari ini masih banyak yang belum bangun subuh, masih banyak yang ngorok, tapi kita alhamdulillah sudah bisa berjihad, ya, menghidupkan ajaran Allah. Kemudian qala walal jihad fisabilillah, betul kata Nabi. Tapi jihad kamu di bulan Dzulhijjah tidak bisa mengalahkan jihad di luar Dzulhijjah. Begitu besar. Man ya Rasulullah, man ya Rasulullah, siapa itu yang engkau maksud? Illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali falam yarji min dzalika bi syai'in, rawahul Bukhari. Yang dimaksud oleh Nabi, keutamaan kita melakukan amal soleh itu termasuk jihad di jalan Allah. Lalu apa yang dimaksud dengan jihad di jalan Allah? Kata Nabi, rajulun kharaja binafsih wa mali, seseorang yang mengeluarkan dirinya, digaransikan untuk mencari kecintaan Allah dan hartanya digaransikan untuk membeli hewan korban, itu namanya jihad. Gitu, Bro. Jadi kita jihad, harta kita jihad untuk mencari ridha Allah, itu jihad, ya. Kemudian falam yarji min dzalika syai', lalu orang itu tidak lagi berharap agar hartanya itu dibalas oleh manusia, tapi kita berkurban, harapan kita diganjar oleh Allah. Jangan pernah berharap pujian manusia yang ada kecewa, ya Pak. Jadi itulah yang dimaksud dengan al-amal saleh. Jadi yang pertama, di dalam bulan Dzulhijjah wajiban haji bagi yang mampu. Man malaka zadan wa rahilatan tuballighu ila baitillahil haram. Siapa orang yang udah ada kemampuan untuk berhaji, dananya cukup, lalu dia tidak setor haji, walaupun waiting listnya cukup lama, ada 30 tahun, ada 40 tahun, ya. Mungkin yang paling cepat ya haji WNA plus 7 tahun, 8 tahun, apalagi lebih cepat lagi haji Furoda. Man bayarnya mahal banget, 500 juta sampai 600 juta. Silahkan aja kalau yang mampu. Nggak usah diukur nilainya, nggak ada nilainya di sisi Allah. Itu uang kecil, ya. Yang besar itu pengorbanan kita. Nah, di situ sudah dikatakan jihad amal soleh di bulan Dzulhijjah mengalahkan jihad di luar Dzulhijjah. Satu. Nah, ma min ayami ahabbu ilallah ayyata'abbada lahu fiha min isri Dzulhijjah. Tidak ada amalan yang paling Allah cintai kepada hambanya, ayyata'abbada, untuk selalu melakukan ibadah, ya, kepada Allah fiha, yaitu di dalam bulan Dzulhijjah, min isri Dzulhijjah, pada hari pertama sampai 10 Dzulhijjah. Apa maksudnya? Kita disunahkan puasa 1 sampai 9. Tanggal 10-nya haram berpuasa. Hari raya Idul Fitri haram. Hari raya Idul Adha haram. Nabi pernah berkhutbah dalam kitab Sahih, ya, Sahih Muslim, halaman 109. Di sini dikatakan Nabi an Abida Andi an Daud an Sya'ari anil Barra bin Adib qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berkhutbah Yauman Nahri. Apa itu Yauman Nahri? Hari pada saat An-Nahr. Jadi Idul Adha sama dengan Idul Nahr. Nahar, wanhar, hari raya kurban. Jadi Nabi pernah berpidato di hari raya kurban. Pakola. Apa ucapan Nabi? Katakan Nabi pada waktu berkhutbah.
di hari raya kurban, maksudnya khutbah Idul Adha. Apa yang diucapkan? La yadbahanna ahadun hatta yusalli. Nggak boleh orang sembarangan menyembelih hewan sebelum sholat. Jadi Nabi waktu dia mau lewat, mau jadi imam, ada sebagian kaum dia udah menyembelih. Begitu ada informasinya sampai Nabi, itu orang tadi yang menyembelih korban sebelum Idul Adha nggak sah korbannya. Jadi apa maknanya? Agama itu punya aturan waktu. Haji ada aturan waktunya. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu udah ditentuin waktunya oleh Allah. Bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Batasnya 13 Dzulhijjah stop, habis kegiatan haji. Ayamut tasyrik itu, Pak. Jadi kita semakin ngaji semakin tambah wawasan kita. Kemudian kata Nabi, di situ dikatakan tidak boleh seseorang menyembelih hatta yusalliya, sehingga dia sudah melakukan sholat, ya. Nah terus di situ dikatakan palaya jibah hatta yusalliya, nggak boleh memotong hewan sebelum ia melakukan sholat, yang maksud sholat Idul Adha. Kemudian ya Rasulullah, kemudian ada orang bertanya, bagaimana caranya agar kurbannya diulangi jadi nggak sah, gitu Pak. Sama juga orang ngeluarin zakat fitrah, itu sah kalau sebelum sholat Idul Fitri, masih dibolehkan, masih ditoleransi untuk menyebarkan ibadah puasanya. Nah, untuk sempurna ibadah udhiyah, ibadah kurban, itu ada tata caranya oleh Nabi. Kambingnya kalau kita beli yang bagus, jangan yang picak matanya, jangan yang kupingnya sebelahnya sumpung, kakinya pincang, nggak boleh yang kurus, yang gemuk. Itu sudah diatur oleh Nabi, ya. Nah kemudian di situ dikatakan pada waktu Nabi melihat ada orang yang kurbannya belum waktunya, maka kurbannya tidak dianggap sah. Ini keterangan juga diperkuat oleh Ibnu Sulaim. Jundab bin Sufyan sahitu al-udhiyah ma'a Rasulillah. Satu ketika saya menyaksikan Rasul itu memotong, menyembelih dengan tangannya sendiri. Falamma qada salatahu bin nas nadhara ilahim ghanamun qad jabaha faqala. Pada waktu itu Nabi menyembelih seekor kambing, ya, sambil Nabi mengucapkan kalimat bismillah, kalimat takbir Allahu Akbar. Hewan kurban yang tidak mengucapkan bismillah, hewan itu tidak dianggap sah untuk dimakan dan tidak halal. Maka besok kalau kita mencari ahli-ahli potong, mereka juga paham tentang kaifiat tata cara penyembelihan hewan korban. Jangan asal sembarang kita sewa tukang jaga, dia nggak ngerti, ya. Maka baik-baik. Ini panitia diingatkan juga. Panitia diingatkan oleh Nabi nggak boleh sembarangan ngejual kulit-kulitnya. Apapun dalilnya, misalnya masjid punya rencana beli karpet, nggak boleh, karena ada anggaran sendiri. Korbannya korban total, gitu. Jadi itu dagingnya dijual boleh, tapi uangnya dimanfaatkan untuk kaum fakir dan fuqara. Nggak boleh mampir ke kas masjid. Itu udah viral, seluruh lama udah baik itu somad, uas segala macam. Nah, kenapa itu panitia menjual sembarangan? Mungkin kurang ngaji, mungkin belum sampai informasinya, gitu. Apalagi panitia korban belum saatnya dibagi-bagi, udah pada misah-misahin tulangnya, palanya. Ini dosa, nggak boleh. Itu amanah, ya. Saya kalau ngaji apa aja, apa adanya, ngapa, dimanapun. Qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit. Kita jadi panitia besar pahalanya. Jadi kata Nabi, kalau ada orang yang mampu, korbanlah dengan hewan. Kalau mereka mampu, korban dengan apanya? Dengan kekuatan tenaga, gitu. Ini korban. Jadi memang korban itu sensitif, Pak, ya. Kemudian kata Nabi, tidak ada amalan yang seimbang nilainya seperti jihad, melainkan siyama kulli yaumin minha bisyami sanatin wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyamatil. Di sini dikatakan orang yang melakukan amal soleh di bulan Dzulhijjah nilainya satu hari puasa itu sama dengan 1 tahun pahalanya.
Contoh, kita besok insya Allah Pak, tanggal 8 itu puasa tarwiyah. Nawaitu, saya niat shauma tarwiyah sunnatan lillahi ta'ala. Ya kita niatin Pak. Kalau kita nggak sanggup sampai 9 hari, paling tidak tarwiyah mah kudu. Amin ya Rabbal. Hari Rebo sama Kemis. Kemis puasa apa? Arafah. Puasa Arafah. Di sana dikatakan dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi, khair doa yauma Arafah. Sebaik-baik doa itu adalah pada saat orang haji wukuf di padang Arafah. Maka saudara kita yang sedang wukuf, dia sedang bermunajat, berdoa. Kita di sini puasa. Itu ada connect nanti. Ya. Jadi kita puasa. Nabi mengatakan, shaumu tarwiyah kafaratus sanah wa shaumu arafah kafaratus sanaten. Jadi kalau kita puasa tarwiyah, dosa kita tahun yang lalu dihapus. Enak bener Pak, begitu unggulnya. Tapi banyak diantara kita nggak sanggup. Masa nggak sanggup sih? Ya kita berjanji sama Allah, kita niatkan, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, paling tidak Rebo sama Kemis, amin. Rebo sama Kemis Pak, tarwiyah, dosa kita dihapus. Siapa tahu ketika kita puasa, kemudian ajal tiba, kata Nabi, orang itu mati dalam keadaan jihad fisabilillah, amin ya Rabbal. Dilanjutkan puasa Arafah. Wa shauma yauma Arafah kafaratun sanatain. Orang yang melakukan puasa Arafah akan dihapus dosanya 2 tahun. Fil madiyah wal qabilah. Tahun yang kemarin dihapus, tahun yang belum kita lakukan perjalanannya udah dahulu dihapus. Kenapa enggak enak itu? Ya, jadi mudah-mudahan minimal 2 hari. Hari 10-nya kata Nabi, Yaumun Nahr, Yaumul Aql, Yaumus Suruk. Hari raya Nahr itu adalah hari tidak bolehnya puasa. Termasuk hari Tasrik, Ayyamut Tasrik itu haram berpuasa 3 hari. 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu terakhir 13 Zulhijjah. Ya. Terus apa aja yang dilakukan Ayyamut Tasrik? Kata Nabi, apabila kamu sudah selesai melakukan wukuf di Arafah, perbanyak zikir, takbir. Nah, amalan berikutnya perbanyak zikir dan takbir. Kalau takbir Idul Fitri, begitu matahari terbenam, berkomandang gemuruh suara takbir di mana-mana. Sampai sholat Idul Fitri selesai takbirnya. Tapi Idul Adha itu beda, Pak. Makanya imam besok saya sarankan itu dari mulai takbir, malam takbir Idul Adha, kemudian sampai Idul Adhanya, sampai menyembelih hewan kurban, takbir. Setiap habis sholat fardu takbir. Jadi sebelum baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah, takbir dulu. Sampai kapan? Sampai asar tanggal 13 Zulhijjah. Begitu panjangnya takbir di bulan Idul Adha. Ya, ini termasuk amalan-amalan yang harus kita lakukan supaya kita meraih ahabbu ilallah. Allah akan cinta ya kepada hambanya yang selalu melakukan amalan-amalan di bulan Zulhijjah. Kemudian masih ada waktunya nggak Pak Mahfud? Masih ada ya, dikit lagi ya. Ya baik. Nah, yang selanjutnya dikatakan di sini bahwa orang yang melakukan amalan-amalan sunnah di bulan apa? Di bulan Zulhijjah ini akan meraih, pertama, nilainya seperti jihad. Yang kedua, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dalam hadis yang lain, anjuran korban itu wajib dilakukan bagi tiap-tiap rumah. Jadi bagi setiap rumah orang Islam yang mana di dalamnya ada kemampuan, wajib untuk melakukan ibadah kurban. Mana dalilnya? Ya ayuhan nas, make menggunakan kalimat umum. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Inna ala ahli baitin, inna sesungguhnya ala ahli baitin, setiap rumah tangga ya, muslim dan muslimah. Sebab kurban itu diwajibkan bagi orang yang beragama Islam. Kalau orang non muslim nggak sah korbannya, Pak.
Kena nggak kalimat wa huwa mu'minun, sedangkan dia kan kafir, nggak sah. Kalaupun ada orang non kafir kasih korban, itu bukan korban, itu namanya ibadah sosial, nggak masuk korban, Pak. Misalnya di tengah masyarakat kita ada orang dermawan ngasih kambing, ya itu bukan korban, itu namanya cuman berbentuk ibadah sosial dari mereka. Ada yang mengatakan wajib ditolak, ya, karena ini korbannya nggak sah. Itu. Nah, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, inna ala ahli baitin fi kulli amin. Nah, ada kalimat fi kulli amin. Nah, di sini, hei setiap rumah tangga muslim dan muslimah yang punya ada kemampuan harta di bulan Zulhijjah, apa itu? Fi kulli amin udhiyah. Hendaknya setiap tahun kamu berkurban. Rawahu Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Jadi jelas, Pak. Nah, ini kita gali terus hadisnya. Ternyata kurban itu bukan sekali. Korban itu setiap kali kita punya kemampuan. Oh, Pak Ustadz, tahun ini saya lagi bangkrut, pilot, utang di mana-mana, nggak boleh korban, haram. Jadi kalau ada orang yang nggak ada kemampuan, nggak usah korban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu nggak pernah memaksakan hambanya ketika orang itu dalam keadaan pilot, bangkrut. Nggak usah, ya. Nah, ini banyak di tengah masyarakat kita. Ada bapaknya jual tanah, lalu dia setor untuk haji, padahal itu tanah milik ahli waris. Dia pergi haji dianggapnya hebat, bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Ini karena kurang hukum, kurang paham hukum. Enak bener lu pergi haji, saudara lu mau disakiti, saudara lu dizolimi. Baik-baik, Pak. Talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka. Mulutnya berbusa talbiyah, kata Allah, hai malaikat, tolak itu si fulan. Kenapa? Duit pergi haji boleh menyakiti keluarganya. Korban pengen terkenal sementara punya utang, bayar utang dulu. Ya, jangan maksakan korban untuk beli gengsi, enggak ada. Ini Islam itu agamanya fleksibel. Ya, sangat mudah. Jadi nggak boleh korban memaksakan diri. Kemudian di situ dikatakan kurban bisa meningkatkan pengorbanan apa saja. Jadi di bulan Dzulhijjah ini kalau yang mampu korbanlah dengan apa? Mim bahimatil an'am. Bahimah itu artinya binatang ternak. Jadi kurban punya duit, pakai duit kagak sah korban. Jadi korban itu harus beli kambing, beli sapi, ya, beli onta boleh 10 orang, Pak, karena gede bobotnya. Sapi 7 orang, kambing 1 orang, ya. Pak Ustadz, bagaimana kalau di masyarakat ada patungan korban 1 orang 1 juta, 20 orang 20 juta, ya Pak, bisa kan di sapi 1, itu namanya korban patungan, nggak pengapa. Yang paling cakep sapi 21 juta, seorangnya 3 juta, nah itu 7, itu sah secara ketentuan fikih kurban, gitu ya. Nah, di situ dikatakan bahwa kurban itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Allah untuk menguji kepada hambanya. Jadi kita itu hidup itu ujian, Pak. Itu hidup ujian. Yang kaya diuji dengan hartanya, yang miskin diuji dengan kesusahannya. Yang ahli ilmu diuji dengan keilmuannya, pejabat diuji dengan amanahnya, ya. Nabi Ibrahim, dia itu orang kaya, ribuan ekor kambing udah dia sembelih, ratusan ekor onta udah disembelih. Allah masih nguji. Apa ujiannya? Ya Allah, alhamdulillah, saya sudah kurban ribuan ekor kambing, ratusan ekor. Andaikan aku diberikan dari engkau berupa anak. Nabi Ibrahim sering doa, Rabbi habli minas sholihin. Ada kekurangan saya, hidup rumah tangga 86 tahun, nikah dengan Siti Sarah, belum punya anak. Akhirnya dengan cara Allah Ibrahim nikah dengan Siti Hajar, dapatlah anak. Anak itu baru usia belasan tahun diuji. Coba Bapak pikirkan dengan naluri yang matang, seorang bapak mana yang tega mengorbankan anaknya? Seorang ibu mana yang tega
dia kandungnya dari janin sampai 9 bulan. Ini ujian. Lahirlah seorang Ismail. Kemudian udah lahir ditinggal. Ya Ibrahim, tinggalkan anakmu bersama ibunya Siti Hajar di kota yang tandus, mabaina Safa Marwah. Mungkin kalau orang sekarang itu bapak gila ya, bapak PA. Masa istrinya baru lahir, bocah masih bayi merah, ditinggal, dia malah dakwah ke Mesir. Apa yang terjadi? Berpikir Bu, seorang istri nggak ada suaminya berpikir, dia nggak manja dia. Bagaimana nih, anak saya mau nyusu, kata Siti Hajar. Siti Hajar berdoa di tangan tandus, ya Rabbi hada baladan amina, ya Allah engkau janjikan ini negara aman, Mekah yang penuh berkah. Akhirnya itu anak ngegejluk kakinya, zumi keluar air Zam-Zam. Tidak ada teknologi Jepang. Itu namanya kebesaran Allah. Kenapa? Kalau kita hidup yakin dengan Allah, di tempat yang tandus pun Allah akan berikan sesuatu rezeki. Sampai sekarang semua orang pulang haji pasti bawa air Zam-Zam. Nggak pernah kabar Zam-Zam itu surut. Ini kebesaran Allah, Pak. Jadi intinya, kalau Bapak ingin mendapat cintanya Allah, jangan pernah takut uang yang Bapak untuk beli kurban akan tidak diganti. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau kita ingin mendapat cintanya Allah, korbankan sesuatu yang paling kita cintai dalam hidup ini. Saya rasa cukup pengajian kita, sudah waktu Isra ya Pak Mahfud ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Mujahidin banyak yang berkurban ya untuk kebersamaan kita. Innahu ya'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa ajbariha wa as'ariha. Orang yang korban kendaraannya akan menjadi saksi pada hari kiamat, tanduknya, bulunya dan kuku-kukunya di hadapan Allah. Sebelum disembelih, darahnya belum turun ke bumi, dia akan dapat pahala langsung sampai kepada Allah. Fatibu nafsan. Oleh karena itu, lakukan korban dengan penuh ikhlas. Mudah-mudahan hanya orang yang ikhlas korban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim amin wa'fu anna ya karim irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya farjal ham ya kasifal qam ya man liyaghfir warham wa yadabil balai rahman wa yadabil balai rahim da'wahum biha wa tahiyatum biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian apa yang benar semata-mata hidayah dari Allah. Andai kata ada yang khilaf dan khata itu semata-mata dari Al-Fakir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.